Tragedi terbesar dalam hidup bukanlah kematian, tapi hidup tanpa arah. Tanpa tujuan, hidup kita cuma jadi gerakan kosong. Aktivitas tanpa arah dan kejadian yang gak jelas alasannya. Hidup jadi ngerasa gak punya makna, datar, dan bingung mau kemana. Beberapa orang nanya hal-hal kayak gini ke saya. Pastor, apa sih tujuan hidup saya? Kenapa saya ada di dunia ini? Nanti saya bakalan kemana setelah saya meninggal? Hai, selamat datang di channel YouTube ini. Di sini kita bakal bareng-bareng nyari jawaban buat pertanyaan-pertanyaan tadi. Nah, hari ini pertama kali saya bakalan share ke kalian pelajaran-pelajaran berharga yang saya ambil dari buku-buku yang saya baca. Ini nih, buku pertama yang bakalan saya share ke kalian. Judul buku ini, Untuk Apa Aku Ada di Dunia Ini. Buku ini ditulis oleh Rick Warren. Rick Warren itu pendeta sekaligus pendiri gereja Saddleback yang ada di California, Amerika Serikat. Teman-teman, kalian bisa dapatkan buku ini di toko-toko buku rohani yang ada di kota kalian. Atau lebih mudah kalian bisa dapatkan melalui Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Nah, di buku ini Rick Warren ngajak kita buat reimagine. Mikir ulang tentang tujuan dan alasan kenapa kita ada di dunia ini. Ada 5 tujuan hidup manusia yang dibahas Rick Warren dalam buku ini. Yaitu yang pertama, manusia diciptain buat bikin Tuhan senang. Yang kedua, manusia dibentuk untuk menjadi bagian dari keluarga Allah. Yang ketiga, manusia diciptain supaya jadi serupa sama Kristus. Yang keempat, manusia dibuat melayani Tuhan. Yang kelima, manusia dibentuk buat punya misi tertentu. Jadi, inilah 5 tujuan hidup kita. Nggak ada yang kebetulan di dunia ini. Pasti ada maksud dan tujuan Tuhan buat hidup kita. Nah, dengan mengerti kelima tujuan tadi, kita nggak bakalan bingung lagi soal apa tujuan hidup kita. Kenapa kita hidup? Hidup ini penting gak sih? Lalu kita nih ada di sini buat apa? Nah, dengan mengerti kelima tujuan tadi, maka hidup kita tuh bakalan jadi lebih jelas dan lebih terarah. Nah, buat bahas kelima tujuan hidup manusia ini lebih mendalam, buku ini dibagi dalam 40 bab singkat. Rick Warren nyaranin kita buat baca 1 bab setiap hari selama 40 hari. Mungkin kalian penasaran, kenapa sih harus 40 hari? Nah, menurut Rick Warren, Alkitab tuh jelas banget nunjukin kalau Tuhan anggap 40 hari itu sebagai waktu yang super penting secara rohani. Di Alkitab kita bisa lihat kalau setiap kali Tuhan mau siapin seseorang buat tujuannya, dia kasih waktu 40 hari. Contohnya, Nuh diubas setelah 40 hari hujan. Musa diubas setelah 40 hari di Gunung Sinai. Para pengintai diubah setelah 40 hari di tanah perjanjian. Daud diubah lewat tantangan Goliat selama 40 hari. Elia diubah setelah Tuhan kasih kekuatan 40 hari meskipun cuma makan sekali. Seluruh kota Niniwe diubah setelah Tuhan kasih 40 hari buat berubah. Tuhan Yesus terima kuasa setelah 40 hari berpuasa di padang gurun. Para murid-murid juga diubah setelah 40 hari bareng Yesus setelah kebangkitan Yesus dari kematian. Nah, saya yakin 40 hari yang kita luangin buat baca buku ini juga bakalan ngubah hidup kita.
Menurut Rick Warren, rata-rata hidup manusia itu sekitar 25.550 hari. Itulah total waktu kita hidup. Nah, gimana kalau kita nyisihin 40 hari buat mikirin apa yang Tuhan pengen dari sisa hidup kita? Saya berdoa semoga 40 hari yang kita luangin bareng-bareng di sini buat belajar bisa mengubahkan kita menjadi pribadi yang lebih baik dengan mengubah cara kita berpikir. Dengan begitu kita bakalan tahu apa yang Tuhan mau kita lakukan. Roma pasal 12 ayat 2 bilang gini, jangan ikut-ikut dunia ini, tetapi ubahlah cara berpikirmu, biar kamu bisa tahu mana yang jadi kehendak Tuhan, apa yang baik, yang disukai Tuhan, dan yang sempurna. Teman-teman, cara terbaik buat ngerasain perubahan dalam pikiran, biar kita bisa bedain mana kehendak Tuhan dan mana yang bukan, itu adalah dengan ngizinin firman Tuhan ngomong langsung ke diri kita. Yaitu dengan belajar firman Tuhan. Kita bakal dibantu buat ngerti dengan jelas. Kenapa sih Tuhan naruh kita di bumi ini. Nah, ada juga 5 manfaat yang bakalan kita dapatin dari buku ini. Yang pertama, kita bakalan dibantu buat ngerti apa sih arti hidup kita. Manfaat yang kedua, kita akan dibantu buat menyederhanakan hidup. Yang ketiga, kita bakalan dibantu buat bikin hidup kita lebih fokus. Yang keempat, ningkatin motivasi hidup kita. Dan manfaat yang kelima, nyiapin kita buat masuk ke kekekalan. Ingat, dunia ini bukan tempat tinggal kita. Nah, beberapa hari ke depan saya bakalan posting poin-poin penting yang saya highlight dan rangkum dari buku ini atau 40 bab yang ada di buku ini. Saya mau nantang kalian semua buat ikut bareng-bareng jalanin perjalanan rohani lewat channel YouTube ini. Kalian boleh bantu share link YouTube ini ke teman-teman kalian biar mereka juga bisa diberkati. Sampai jumpa di pelajaran hari pertama. Tuhan Yesus memberkati.